Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Slamet Mulyanto pada video persiapan penerimaan peserta didik baru di SMA atau SMK di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi melanjutkan video sebelumnya, pada saat ini saya ingin menyampaikan tentang proses PPDB online SMA SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2021 secara reguler. Jadi nanti tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian tanggalnya berapa, tempatnya di mana, nanti akan saya sampaikan pada video kali ini. Namun sebelumnya, bagi yang belum subscribe, like, and share, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan mari untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Jadi untuk pendaftaran dan pelaksanaan ASPD yang kemarin sudah saya sampaikan di video yang pertama, bahwa aktivitasnya itu proses ASPD khusus bagi peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021. Jadi mengapa kok harus ada ASPD? Ini sebagai salah satu pengganti ujian nasional khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, dan karena ini baru dilaksanakan tahun ini, maka secara otomatis yang lulus tahun 2020 juga belum mempunyai nilai ASPD, dan di luar DIY juga tidak ada ASPD, sehingga ketika mau mendaftar di SMA atau SMK negeri di Jogja maka harus memiliki nilai ASPD, sehingga di DIY diadakan untuk nyaranani peserta didik yang dari luar DIY yang mau daftar di DIY, dan bagi siswa yang lulus tahun 2020. Ini waktunya sama, jadi tanggal 24 sampai tanggal 28 Mei 2021. Kemudian lokasi pendaftaran secara online di aspd.jogjacpt.web.id. Pelaksanaan ASPD-nya secara luring di lokasi yang ditentukan kemarin di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Jadi sudah kami ulas pada video sebelumnya. Nah, yang selanjutnya adalah pengecekan data kependudukan. Jadi nanti ada pengecekan data kependudukan. Ini aktivitasnya adalah pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengajuan perubahan data domisili. Waktunya kapan? Ini tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2021. Nanti lokasinya secara online ya, di verifikasi ppdb.jogjaprof.go.id. Kemudian yang selanjutnya verifikasi dokumen. Jadi verifikasi dokumen ini khusus bagi yang akan mengurus surat rekomendasi sebagai berikut. Jadi untuk rekomendasi peserta prestasi non akademik ya, bisa juga keluarga yang tidak mampu atau afirmasi ya, jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi ini itu sebenarnya sama dengan jalur ya. Jadi pertama jalur prestasi non akademik, keluarga tidak mampu atau afirmasi, perpindahan tugas orang tua. Kemudian aktivitasnya adalah pengurusan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi non akademik. Jadi kalau punya prestasi maka nanti bukti fisiknya dinilaikan terlebih dahulu gitu ya. Ini waktunya tanggal 8 sampai dengan 10 Juni. Jadi penambahan nilai prestasi non akademik. Jadi kalau punya kejuaraan ada bukti fisik, sertifikat atau piala, nanti bisa dinilaikan untuk menambah nilai. Kemudian yang tanggal 8 sampai dengan 11 Juni rekomendasi keluarga tidak mampu atau perpindahan tugas orang tua. Jadi
kalau mau minta kalau misalnya non-sewu keluarga tidak mampu, maka nanti harus ada surat rekomendasinya, biasanya dari dinas sosial gitu ya. Tentu saja itu harus diurus dari mulai desa, kecamatan begitu sampai ke keluar surat rekomendasi itu. Kemudian juga termasuk bagi yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi karena misalnya orang tuanya pindah di Jogja, kemudian mau sekolah di Jogja, maka nanti juga suratnya ini bisa diurus rekomendasinya. Kemudian lokasinya secara online diverifikasi ppdb.jogjaprof.go.id. Yang selanjutnya input data khusus lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum 2021. Input datanya kapan? Maka ini aktivitasnya input data khusus bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021. Waktunya tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2021. Lokasinya secara online diverifikasi ppdb.jogjaprof.go.id. Ini input data bagi yang lulusan luar DIY dan lulusan DIY tahun 2020. Kemudian verifikasi berkas dan pengambilan PIN atau token. Jadi karena nanti ppdb secara online, tentu saja harus ada pengambilan PIN atau token. Aktivitasnya pengajuan akun baru, unggah berkas, verifikasi berkas, dan aktivasi akun. Kapan waktunya? Yaitu tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2021. Lokasinya secara online di verifikasi ppdb.jogjaprof.go.id. Kemudian yang selanjutnya pendaftaran online ya. Jadi aktivitasnya login dan pendaftaran online secara mandiri oleh calon peserta didik. Kemudian calon peserta didik memilih sekolah dan memantau hasil seleksi online. Jadi tentu saja nanti calon peserta didik memilihnya dipersilakan sesuai dengan jalurnya ya, bisa jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua ya, sesuai dengan bukti fisik yang dipunyai dan yang paling mudah tentu saja, sehingga nanti akan memudahkan untuk diterima di SMA atau SMK yang diinginkan. Jadi ini pendaftarannya secara online. Kemudian waktunya tanggal 28 sampai dengan 30 Juni tahun 2021. Lokasi secara online di ppdb.jogjaprof.go.id. Tapi kalau misalnya kalian atau bapak ibu orang tua yang kesulitan tetapi kemudian sudah punya pilihan ya, biasanya di pilihan pertama saya pengen di SMA Negeri 1 Jakarta, ya silakan boleh datang ke sana, nanti ada yang memandu untuk pendaftaran secara online. Atau misalnya di SMK bapak ibu kesulitan atau para calon siswa baru kesulitan, silakan datang misalnya ke SMK Negeri 3 Yogyakarta. Nanti di sana juga ada pelayanan khusus bagi calon peserta didik baru yang kesulitan untuk mendaftar secara mandiri. Nanti ada petugas yang akan memandu untuk pendaftaran secara online. Kemudian seleksinya kapan? Nah, ini seleksi online. Aktivitasnya adalah seleksi online real time, jadi perubahannya tiap waktu, sehingga memang para siswa, para calon siswa baru atau orang tua harus benar-benar mengamati dari waktu ke waktu bahwa nilai yang sudah kalian punya itu kira-kira apakah bisa masuk di sekolah tertentu atau tidak. Jangan sampai di internetnya sudah jelas nilai sekian tidak masuk kok, kemudian tetap memilih pilihan itu, sehingga nanti sama dengan bunuh diri. Sehingga harus dilihat dulu,
di ppdb jogjaprof.go.id ini di SMA atau SMK pilihan yang Anda inginkan itu nilai terendahnya berapa, kemudian diperkirakan baru memilih sekolah atau jurusan yang diinginkan. Kemudian waktunya tanggal 28 sampai dengan 1 Juli. Jadi nanti seleksinya itu 28 sampai dengan 1 Juli. Jadi kalau saya sarankan panjenengan dan para calon siswa baru itu sebaiknya mendaftar jangan di awal-awal gitu, lebih baik di mendekati akhir ini sehingga nanti bisa memantau apakah nilai yang dimiliki oleh calon siswa baru atau putra putri bapak ibu semuanya itu masih masuk di sekolah pilihannya atau tidak. Kalau kelihatannya masih aman baru dimasukkan, jangan sampai nilainya pas-pasan di pilihan di hari pertama sudah memasukkan sehingga nanti akan kesulitan untuk diterima di sekolah pilihannya. Begitu juga dalam hal memilih SMA atau SMK sesuai jurusannya itu kalau bisa grade-nya menurun gitu ya. Kalau yang pertama, pilihan pertama yang agak tinggi, pilihan kedua agak rendah, kemudian yang ketiga yang lebih rendah lagi, sehingga nanti harapannya jika di pilihan pertama tidak diterima bisa turun dan seterusnya seperti itu. Jangan sampai pilihannya 3 pilihan kok tinggi semua gitu ya. Kemudian lokasi ini secara online di ppdb.jogjaprof.go.id juga silakan, karena ini online sehingga mudah sekali bisa dilihat. Jadi anak saya diterima atau tidak tinggal dilihat di internet itu. Itu untuk seleksi online-nya. Kemudian yang selanjutnya pengumumannya itu, ini aktivitasnya adalah pengumuman hasil seleksi ppdb online. Ini waktunya tanggal 2 Juli. Jadi tanggal 2 Juli nanti sudah tahu informasi apakah putra putri panjenengan sudah diterima di sekolah pilihannya atau tidak gitu. Jika sudah diterima di pilihan keberapa, apakah pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga. Jadi ini tanggal 2 Juli sudah ada pengumuman penerimaan di sekolah-sekolah baik SMA maupun SMK negeri di Yogyakarta. Lokasinya jadi tentu saja secara online di ppdb.jogjaprof.go.id. Tetapi sama, ini biasanya di sekolah-sekolah negeri juga jam 10 biasanya sudah dipasang nama-nama siswa yang diterima di sekolah tersebut. Jadi boleh kalau ragu-ragu boleh datang ke sekolah yang panjenengan pilih untuk melihat atau memastikan gitu ya, bahwa putra putri panjenengan itu sudah diterima atau belum. Tapi kalau sudah jelas di internet ada, insya Allah maka nanti putra putri bapak juga sudah diterima di sekolah pilihannya. Yang selanjutnya adalah daftar ulang. Kapan daftar ulangnya? Jadi ini aktivitasnya adalah daftar ulang. Maka daftar ulangnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021. Lokasinya di mana? Ya tentu saja lokasi daftar ulang itu pada sekolah yang putra putri bapak ibu itu diterima. Jadi misalnya di SMA 8 ya silakan datang di SMA 8. Di SMK Negeri 3 Yogyakarta silakan nanti daftar ulangnya juga di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Demikian tadi Bapak Ibu semuanya calon peserta didik baru SMA SMK di DIY. Mudah-mudahan alur proses pendaftaran ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah kalian untuk mempersiapkan diri dalam persiapan untuk PPDB online di SMA SMK Negeri di Yogyakarta, dan
Untuk yang akan datang saya juga akan menyampaikan lagi tentang juknis yang lebih detail tentang apa-apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar SMA dan SMK negeri di Yogyakarta. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu, dan selamat bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.